hari kedua. Kemarin juga ada acara sehat dipimpin oleh Bapak Wali Kota diwakili dengan PPPKK Kota Pariaman dari Bapeda Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kebetulan yang hadir ini adalah Ibu Mil, Ibu Balita, kader banyak yang hadir di wilayah kerja Puskesmas Kuretaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Henry. Yang saya hormati Bapak Camat Pariaman Selatan, Dr. Henry selaku moderator dan pimpinan Puskesmas Kuretaji, para panitia yang sudah bisa membuat acara ini, saya sangat apresiasi sekali ya, karena saya lihat acara ini adalah suatu acara swadaya yang bisa mengungkit meningkatkan derajat kesehatan. Nah, sesuai dengan bidang yang diminta oleh Dr. Henry, bagaimana kita mencegah stunting pada anak. Kalau kita bicara stunting, nanti bagaimana anak stunting, mungkin Dr. Doni akan memberikan kriterianya seperti apa. Tapi yang jelas, stunting itu tidak hanya muncul dengan sendiri. Mulai dari, kalau tadi Pak Henry bilang bagaimana saat hamil, saya malah bicara saat 3 bulan sebelum menikah. Ya, jadi nanti mungkin ibu-ibu di sini yang punya anak, cucu yang bakal menikah itu mempersiapkan anak, cucu supaya tidak stunting itu kita mulai dari awal 3 bulan sebelum menikah. Makanya di setiap tempat sekarang, mungkin Puskesmas Dr. Henry juga sudah punya posko layanan kesehatan calon pengantin. Nah, ya, jadi posko kesehatan layanan calon pengantin. Yang penting bagi calon pengantin itu apa? Karena kan kita berharap kalau Allah baminantu sudah tua aroknya cucu kan? Nah, berarti begitu dia menikah dia siap untuk hamil. Nah, kenapa 3 bulan? Kalau 3 bulan sebelum nikah diperiksa, yang penting hanya 2 saja. Yang pertama, calon pengantin itu tidak menderita anemia. Jadi kalau 3 bulan sebelum menikah kita periksa, ternyata dia anemia, itu sudah bisa ditanggulangi di puskesmas dengan pemberian tablet besi secara sederhana selama 3 bulan. Pada saat menikah nanti insya Allah anemianya hilang ya. Nah, kemudian yang kedua, tentu kita berharap gizinya. Nah, gizinya, karena sebelum hamil kalau gizinya sudah bagus, berarti sel telur yang bakal menjadi hamil itu akan menjadi lebih bagus. Kembali lagi, kenapa 3 bulan? Kalau pada awalnya kita anggap dia masih indeks massa tubuhnya masih kurang, nah dalam 3 bulan itu kita bisa mempersiapkan, karena pada tubuh calon pengantin yang sehat akan menghasilkan sel telur yang sehat. Sel telur yang sehat inilah nanti yang akan menjadi bayi yang sehat yang tidak stunting. Nah, saya kembali lagi kepada apa yang dikatakan Dr. Henry. Bagaimana Kota Pariaman zero stunting, khususnya Puskesmas Kuretaji, khususnya masyarakat kampung saya sendiri. Ya, bagaimana zero stunting itu tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Stunting yang kita temui saat ini, kita bisa berikan makanan, kita bisa rawat, mungkin bisa menjelang usia 5 tahun dia mungkin akan bisa kita perbaiki. Tetapi kalau ini saja yang kita hadapi, nah akan muncul stunting baru ya. Jadi mohon maaf Dr. Henry, kita bicara sebelum hamil ini. Apa tadi ibu-ibu sebelum hamil? 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Untuk mempersiapkan sel telur yang akan dibuahi dalam kondisi yang sehat. Harus dengan PHBS. Nah, ini yang saya lihat tadi ya, pembudayaan PHBS.
pola hidup bersih dan sehat. Kalau kita lihat di masyarakat kita, salah satu dampak positif dari pandemi COVID adalah pola hidup bersih dan sehat. Ya, kenapa? Rajin cuci tangan dengan sabun, ya, mengkonsumsi buah dan sayur, mengkonsumsi makanan sehat. Nah, ini yang paling penting. Tapi hidup bersih dan sehat untuk ibu hamil. Kenapa? Supaya ibu hamil ini terhindar dari segala macam penyakit. Kalau dia gizinya bagus, dia tidak anemia, tiba-tiba karena tidak hidup bersih dan sehat terinfeksi virus, itu akan menyebabkan kelainan pada bayi. Bayinya bisa cacat. Jadi hanya dengan kebiasaan mencuci tangan dengan air dan sabun, itu saja kita terapkan dengan pola hidup bersih dan sehat, itu akan mengurangi 50% kejadian penyakit infeksi. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah aktivitas fisik. Boleh orang hamil itu senang? Nah, alhamdulillah, berarti ibu-ibu ini sudah pintar. Jadi walaupun hamil boleh senang, karena kalau tidak melakukan aktivitas fisik tidak bisa menyesuaikan kondisi tubuh dengan hamil. Kalau kita hamil, sebelum hamil beratnya 50 kilo, hamil pasti beratnya naik kan, jantungnya akan menjadi beban bertambah. Itu yang harus dilatih dengan aktivitas fisik, supaya pembesaran, penambahan berat badan selama hamil, penambahan janin di dalam kandungan itu akan diikuti oleh proses kerja jantung dan kerja organ yang ada di dalam badan. Nah, yang terakhir, hindari asap rokok. Kita sudah bebas rokok, Pak Andrew. KPR Kota Pariaman sudah. Alhamdulillah ya. Jadi ibu-ibu hamil, walaupun kita Kota Pariaman sudah bebas rokok, tetapi kalau masih ketemu ada orang yang merokok, kalau kita tidak bisa melarang, silakan menghindar. Ya, jadi tidak boleh atau kurangi terpapar asap rokok. Ya, jadi 6 tips ini dulu ya, Dr. Henry. Saya ulangi. Yang pertama, periksa kehamilan. Ya, yang kedua, konsumsi gizi seimbang. Ya, kalau nggak tahu seimbang itu seperti apa, nanti ada isi piringku di puskesmas, tinggal pajang itu di rumah. Ya, kemudian jangan menderita anemia. Pada saat cek kehamilan, cek HB tidak boleh di bawah 11. Itu standarnya. Kalau memang ditemukan di bawah 11, harus dilakukan pengobatan selama 3 bulan. Ya, kemudian pola hidup bersih dan sehat. Tidak hanya cuci tangan saja, mulai dari air bersih dan jamban keluarga di rumah. Ya, kemudian aktivitas fisik dan hindari rokok. Mungkin sebagai pengantar itu saja. Terima kasih. Makasih Bu En. Jadi sudah ada 8 yang disampaikan sama Bu En. Apakah masuk di kita ingat itu semuanya? Bu Mil, ibu-ibu ingat nggak Bu? Ibu-ibu ini Bu pasti ingatnya bahwa sudah hamil, bagaimana cara menjaga kehamilan. Tadi sudah diterangkan ada 8. Yang paling terakhir itu kita ingatkan adalah enyahkan asap rokok. Tidak ada yang merokok di rumah, ya. Nanti bapak-bapaknya pun sampaikan, lagi hamil tidak boleh merokok di rumah. Terus menjaga aktivitas fisik, tidak anemia. Kalau seandainya kita agak pucat, datang ke puskesmas. Di puskesmas ini tidak pernah membayar Bu, gratis semua. Jadi sekarang hari ini juga kita pemeriksaan remaja putri sebanyak 800 orang. Jadi dihadirkan 2 hari untuk pemeriksaan anemia. Jadi kalau ada yang anemia kita periksakan. Jadi itu yang disampaikan sama Bu En hari ini. Jadi kita minta ada yang ingin ditanyakan
dari Ibu Umil yang harus bertanya bagaimana menjaga kehamilan atau bagaimana kalau sudah hamil, bagaimana baiknya kalau seandainya kita di tepi pantai ini konsumsinya apa. Nah, mohon boleh ditanyakan semuanya Bu En. Ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Atau panel aja? Atau kita minta dulu dari Dokter Dani, Dokter Doni. Dokter Doni ini adalah spesialis anak. Bagaimana upaya penekanan atau pencegah stunting jika anaknya sudah jatuh stunting, dan bagaimana cara mencegah anak belum jatuh ke stunting. Jadi bagaimana penerapannya itu kepada Dokter Doni kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ibu. Mohon maaf saya berdiri, tapi suka interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antroma Bapak Camat Kecamatan Pariaman Selatan, Ibu N, senior saya dokter. Kami sama dulu. Saya di kelas Bu N jauh, tapi jauh dua. Ya. Dan Bapak Henry selaku Kepala Puskesmas. Saya luar biasa sekali. Salut buat Puskesmas Kuretaji. Salam Bu, apa lebih 22 tahun di Puskesmas Tanah Garam Bu? Apa di Puskesmas itu? Tak pernah ada acara merdeka dong? Tak ada dong. Artinya apa? Puskesmas Kuretaji sangat dekat dengan masyarakatnya. Nah hanya baru ke Puskesmas ada Bu. Awak diajak bersama-sama memikirkan kesehatan awak dan keluarga awak. Nah, supaya apa? Supaya sehat, jangan sampai sakit, jangan sampai stunting kok aku Bu. Ini tahu Ibu stunting kok apa? Ketek. Bu ketek mau gadang Bu. Kamu udah stunting Bu. Tapi masalah Bu. Masalahnya apa? Obesitas deh Pak Bu. Masalah gizi lebih. Obesitas ya Bu ya. Masalahkah gizi lebih kok Bu? Iya, ini kau Bu sabuan satu penyakit Bu. Jantung ala pernah. Kolesterol tinggi 200 lebih. Asam urat, ayo sudah sakit kaki kau Bu. Tak payah melipik kaki Bu. Alay, hipertensi, satunya di situ Bu. Alay, sakit gula Bu. Insulin Bu. Insulin dalam kantong. Kalau makan suntik dulu. Nah, jadi Bu jantung kita sakit gula. Ada insulin. Insulin Bu. Jadi sudah disiapkan semuanya begini. Nah, akibat gizi lebih. Nah, jangan sampai bantu Bu. Jangan sampai gizi kurang. Stunting itu Bu istilahnya gizi kurang yang kronis. Diawalinya apa? Pendek anak awak. Pendek anak awak itu diikuti dengan pendek akal. Itu kira stunting kok hanya pendek saja, pendek. Tapi ini lincah Pak. Tapi EQ-nya jongkok Bu. Ranking bara di sekolah, ranking 3, ranking 1, tapi dari belakang. Dari belakang. Itu resiko stunting. Makanya takut pemerintah. Maka takut loh. Bagaimana caranya kok membangun bangsa EQ-nya di bawah rata-rata? Namun anak Ibu jadi tukang sapu saja? Enggak, harus jadi presiden. Alhamdulillah harus ada presiden dari Sumatera Barat. Ya harus itu Bu. Jadi ibu yang hamil, aku rasionya Bu ya, supaya anak awak cerdas, ada rasionya Bu. Anak hamil dan ibu hamil dalam kandungan, bayinya ajaib, bayinya pintar dan cerdas. Yang pintarnya pertamanya bergerak. Ada anak janin dalam kandungan ibu-ibu itu yang diam-diam saja. Nah kan, kalau diam saja anak ibu dalam kandungan, berikutnya layak pulang katanya. Ambo lah bisa mengecek Bu, anak ibu idiot. Gak tentang percaya Bu, itu penelitian.
Asal anak tidak menangis waktu lahir, risiko idiot. Hanya kerajuan 5 tahunnya mentik iko saya. Pendana boleh anak 5 tahun mentik iko. Lain kan? Itu gara-gara waktu lahir tidak menangis. Lain, tak banyak darinya dalam kandungan. Aduh anak ibu, lain makari anak ibu. Lain. Ibu esok di mahal. Ibu kencang. Ingat ya, bagus perkembangannya. Lain. Tanya ibu, bila anak ibu tu makari. Bilo yang paling ibu rasuan. Nah, tapi dia mengari, alai. Bilo ibu menangis atau sedih atau gembira mengari nak? Ya, ketika mama sedang gembira, alhamdulillah dapat jatah awak dari Abuja. Dia bertanya sekali itu mengari sekali. Mama ngapain mama? Mama senang sekali. Makanya baca nama itu mengecek. Menendang perut mamanya. Mama ngapain mama? Artinya anak waktu bisa merasakan apa yang mama rasakan. Ajaib tak bu? Ajaib. Ibu lah mana kehamilan ibu? Menunggu hari lah 9 bulan kurang seketek. Mungkin sampai ini atau sehari lah kurang. Ya. Menurut ibu, bayi ibu itu mendengar apa tidak? Bapak tahu mendengarnya? Dia merespon ya. Jadi jangan coba-coba hamil awak stres. Tidak letoy anak tu beko. Artinya ketika kita hamil, kemudian kita stres, pertumbuhan anak awak terganggu. Ya, terganggu. Jadinya itu apa kecian tadi. Bapak Pak Dokter ko langsung ngecian anak awak ko idiot. Penting itu bu. Penting itu Ambo selalu memperhatikan tumbuh kembang anak. Memperhatikan tumbuh kembang anak. Sehingga di kota Solo itu bu ada klinik tumbuh kembang di puskesmas. Kuret haji memang tidak ada dong. Tapi kuret haji hebat karena membuat partisipasi masyarakat. Kalau Ambo memang ya istilahnya penyakit du beti. Hanya sekitar itu di Tanah Garamnya. Nah, ada melibatkan masyarakat. Masyarakat itu datang ke posyandu saja. Nah, mengumpul rame-rame itu lompat lah bu. Kalau 20 tahun dia puskesmas. Bisa juga dulu tanya Pak Indri itu dari mana tanda. Tanya Pak Indri itu baca roh. Nah, apalagi kayak kehebatan janin. Bu, pernah tak lihat di Facebook ibu? Di Facebook ya anak 2 tahun katanya yakin waltud ani acin inna calamu calin. Pernah dengar? Barayat tuh bu. Tahu dah ikut barayat surat Yasin tuh. 83 ayat, anak 2 tahun hafal. Baca rumahnya. Anak ajaib. Anak ajaib. Anak pintar. Bisa ke anak awak dibuat seperti itu? Bisa baca rohnya. Diajar sejak bila? Sejak dalam kandungan, karena anak itu bisa mengingat. Jadi kehebatan janin dalam kandungan, pertama bergerak, kedua merasakan apa yang mama rasakan, ketiga mendengar. Tidak mungkin yang mengingat kalau tidak mendengar. Baru yang keempat mendengar. Ibu ingin anak ibu seperti itu supaya anak ibu cerdas. Ajarkan sejak dalam sampai umur berapa? 2 tahun. Bapak 2 tahun loh. Apa? Karena perkembangan otak manusia ku maksimal sampai usia 2 tahun. Nah, jangan kira-kira bu ya. Jangan kira sampai kadang ku tak waktu lah bentuk konsepnya tak. Pesatnya perkembangan otak seorang manusia pada saat usia
1000 hari pertama kehidupan. Sejak kapan tuh 1000 hari pertama? Dinyatakan hamil kata Bu En tadi lata lambe sebulan. Nah, ibu lata kicuah 2 minggu namanya. Lata kicuah 2 minggu. Orangnya nyala baru 2 minggu lalu. Ya, apa doa awak pertama? Ya Allah, jadikanlah anak ini anak yang soleh. Sepakat sadanya Bu ya, jadi anak doa sia itu Bu kalau kira-kira dalam Al-Quran. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh. Doa Nabi sia Ibrahim. Nabi sia Nabi Zakaria meminta doa jadikanlah anak yang soleh. Tapi Bu tak cukup kata Maria, kata Mama Maria, tak cukup itu saja dah. Ya Allah, jadikan anakku ini anak yang soleh atau anak soleha, dan aku jadikan dia. Aku memohon padamu, jadikanlah dia. Kalau Mama Maria mintanya jadi ustaz dulu. Kalau awak jadi apa? Ibu, jadi apa anak ibu? Berbakti pada orang tua, apa lagi Bu? Berbakti pada nusa dan bangsa, pada agama. Bu, pagi-pagi Pak Ibu ke pasar Pariaman, nak nampak orang tukang sapu dendam Bu? Saya nampak Ibu. Berbakti tak pada nusa dan bangsa? Mau Ibu anak Ibu betul itu? Jadi harus jelas. Seperti Ibu tadi, jadi presiden, jadi dokter. Jadi doa ibu hamil 2 untuk anaknya. 1 jadi anak soleh atau solehan. Yang kedua jadi ibu yang menentukan. Jangan berbakti pada orang tua, itu tidak jelas. Jadi jelas-jelas juga. Memang itu tujuan kita. Dia harus berbakti dengan soleh. Dia berbakti tidak pada orang tua. Ya, makanya ibu punya cita-cita kedua. Itu yang disabui oleh Mama. Tahu ibu siapa? Wanita paling soleh di dalam Al-Quran. Ya, satu-satunya nama manusia, nama wanita dalam Al-Quran itu adalah Maryam. Tidak ada nama lain wanita dalam Al-Quran. Kalau nama laki-laki banyak, Muhammad, Isa, Adam. Nama Hawa aja tidak ada dalam Al-Quran. Cobalah ibu cari kalau ada. Hawa itu dari hadis keluarnya ada Hawa. Ya, tapi nama khusus Hawa tidak ada. Yang ada itu Maryam, wanita yang soleh. Doa dari siapa? Kenapa Maryam soleh? Karena doa dari mamanya. Jadi ibu yang hamil, doakan anak ibu jadi anak yang soleh atau soleha. Jadi apa dia? Jangan jatuh dia kepada stunting. Akibat stunting tadi Bu, IQ anak awak turun. Li tahu Bu ciri-ciri anak stunting? Pendek alai. Kalau nyomang ecek jawab nak manyambuang. Tunya tak connect. Itu ciri-cirinya. Itu yang buat takut anda dan sampai waktu itu dia hanya pendek kadang-kadang tapi gizinya bagus. Malah Pak, gizinya bagus. Ya ibu pendek lu dulu tuh. Coba ibu tinggi dulu kan. Itu. Jadi walaupun pendek tapi kita penuhi kebutuhan gizi dia. Makanya jangan sampai jatuh pendek. Baca caranya Bu. Dalam 2 tahun pertama anak tak boleh gizinya kurang. Kalau nak naik gizinya contoh Bu ya, 6 bulan atau 10 bulan. Anak kalau makanannya Bu, nasi 10 bulan. Nasi tim tak pakai dilumat-lumatkan, tak pakai disaring loh. Nasi lembek. Ya, berapa kali sehari makannya? Berapa? 3, jangan 2 kali. 3 ya. 3 kali minimal ditambah dengan susu. Alai. Telur itu mungkin tak boleh, tak kan?
dibubuan. Ya, apa lagi? Tahu tempe. Timbanglah bareknya tiuk bulan. Kalau dia stunting segera, kalau terindikasi tidak naik kata orang puskesmas, ada derang lo ibu nak, aku bareknya nak naik, aku dia panik mau pergi makannya bu, nak nyo je yang makan, ibu lagi lagi, oh nak nyo makan susunya terserah naik di lapangan, terserah bang bisa tak balik dia wak. Ikulah mahal susunya pak, nak naik aja dong. Pemberiannya diatur, makan 3 kali sehari, susunya berapa kali? Kalau balik badan anak wadah cukup itu berapa kali boleh buat dia kan? Boleh 5, boleh 6, ya. Yang penting makannya harus ada. Susunya terserah apa saja. Boleh menyusu masih? Menyusu sampai kapan? 2 tahun, saya mengecek 2 tahun bu. Menyusu 2 tahun kok dia mengecek. Al-Quran ibu ingat dalam Al-Quran Al-Baqarah 233, susukanlah anakmu selama 2 tahun, tidak ada dosa bagimu kalau disapih. Ya, boleh disapih kalau papa aja mamanya setuju. Mana boleh kata bapaknya, jelas sapilah. Jadi boleh ditambah dengan susu lain. Usia berapa? Lebih dari 6 bulan ya, karena 6 bulan pertama ASI eksklusif ya, ASI saja cukup kalorinya untuk anak kita. Lagi di kerajuan bu, nah, yang menyusu sampai 2 tahun bu, ada tak yang ASI saja sampai menyusu anaknya 8 balik bulan tapi minumnya ASI saja, ada tak? Ada? Ada aja tuh yang masih ASI eksklusif pak, anaknya 1,5 tahun pak. Boleh? Tidak boleh, harus ditambah. Yang boleh tuh ASI saja sampai 6 bulan, menyusui sampai 2 tahun ASI saja hanya 6 bulan. Lebih tua tambah lagi, nggak cukup makannya loh. Kalau 8 balik bulan ASI saja stunting anak awak, tak cukup kalorinya dong. Ingat bu ya. Jangan lupa kenapa pernah acok mendapat pasien waktu itu 8 balik bulan konyo ASI eksklusif pak. Baru buat nak bu 8 balik bulan ASI eksklusifnya katanya. Ya jangan salah ya, eksklusif hanya 6 bulan. Nah risikonya bayinya anaknya jadi stunting. Nah itu ibu ya, jadi kiat-kiatnya pertama seperti kata Bu M tadi, bahas supaya mencegah anak awak jangan stunting. 1, persiapkan kehamilan. Sejak kapan? 3 bulan sebelum hamil harus siapkan. 2 apa tadi? Kontrol kehamilan 2 bulan. Ya, alai makanan bergizi, alai pola hidup sehat. Nah ingatlah, ketika 4 bulan ibu akan merasakan ada sesuatu di dalam. Ya, apa? Ada yang bergerak dari dalam. Nah ingat, ketika si bayi tadi bergerak, si janin kita tadi bergerak, langsung elus dia. Mama nak apa-apa nak, cepat besar ya nak. Anak kandung segera tulang, duit dari aparat redamal. Kalau ada mamka maka dicari duitnya. Terus berada, bicara sama dia terus. Ajarkan, makanya anak tadi hafal surat Yasin itu gara-gara mamanya baca Yasin di dalam kandungan. Jadi ketika anaknya dalam kandungan, mamanya baca Yasin, karena si anak tadi bisa mendengar, bisa apa lagi? Mengingat. Ingat ibu ya, jadi kalau ibu ingin anak cerdas, rawat dia sejak dalam kandungan, ajarkan sejak dalam kandungan. Ada ibu-ibu hamil yang diam-diam saja nak, ibu pun benar tadi kalau ini buku sanang saya tahu. Insya Allah anaknya kita doakan ibunya cerdas. Ya, tambah menang seleku ya. Ya, dan begitu bu, jangan hamil itu sampai stres.
Kalau wak stres, anak wak tanya yo bu, anak wak tanya yo. Di Solo tuh ada 2 orang tuh bu, yang mau bertanya kamu, ambu punya pada stres Pak Doni. Kalau mau hamil ambu, dia ke masjid, mendang azan, ambu lari ke masjid untuk menghilang stres. Tahu ndak ibu, anaknya lahir tidak menangis, 3 bulannya anak saya Pak, lihat lagi nih Pak, umurnya 22 tahun, anaknya umur 22 tahun, pertanyaan ke mamanya bu, bilo wak kadang rumah. Gimana mana cara menjawabnya tuh bu? Umur anak lah 22 tahun lah jadi apa-apa orang, dia bertanya ke mamanya, bilo wak kadang rumah. Yang terjadi? Anaknya idiot. Tapi Pak Doni anak boko walaupun kurang IQ-nya Pak, mandang azan Pak nyolari ke masjid. Nah, coba bayangkan ya. Jadi apa yang terjadi? Tanpa mama sadari, mama sudah melakukan stimulasi. Stimulasinya apa? Mendengar azan, lari ke masjid, karena stres kok. Jadi mengingat ibu hamil jangan sampai stres. Cacat anak awak. Anak itu bu, memang setiap 5 waktu mendengar azan, pasti dia lari ke masjid. Nah, kenapa? Penyebabnya stres waktu hamil. Ya, jadi anak-anak kita jangan sampai mengalami stunting. Nah, begini Pak tahu. Tahu tak ibu anak 6 bulan bisa bu? 6 bulan bisa bu anak awak? Hah? Baguliang-guliang. Ada anak-anak yang di rumah awak tu atau ada siapa yang 6 bulan masih bantu ikut sana? Hah? Ada tak? Nah, ada. Nah, balik risikonya tak bu? Makanya utak 2 tahun tu sangat penting menentukan. Ya, jangan sampai anak awak mengalami gangguan perkembangan. Jangan gara-gara stunting lebih ke anak awak. Kalau nanti ditimbang di puskesmas tak naik bareknya, apa lelah 2 bulan tak naik, capek bau. Buat stimulasinya. Lakukan contoh 6 bulan bareknya harusnya lahir barek 3. Ini di 6 bulan bareknya 5. Normal benda? Tak normal dah. Harus kita bantunya dengan bantuan. Dia tambah makanannya, tak cukup ASI saja, kita tambah. Tak cukup MPASI saja, tambah. Tambahannya susu. Ya, susu formula harus ditambah. Tak boleh barek badan awak pun tak naik. Ya, 2 tahun harus cerewet. Tu apa mah? Tu apa mah? Tanya bosan lo, panik dan menanya. Artinya bahwa ketika kita hamil, kemudian kita stres, pertumbuhan anak awak terganggu. Ya, terganggu. Bah jadinya itu apa kecian tadi? Bapak Pak Dokter kok langsung kecian anak awak kok idiot. Mama itu bu. Seperti itu, apa selalu memperhatikan tumbuh kembangan. Memperhatikan tumbuh kembangan. Sehingga di kota Solo tuh bu ada klinik tumbuh kembang di puskesmas. Nah, kereta haji memang tidak ada. Tapi kereta haji hebat karena membuat partisipasi masyarakat. Kalau apa memang ya istilahnya penyakit dulu hanya sekedar itu di tanah garam dong. Nah, itu melibatkan masyarakat. Masyarakat itu datang ke Posyandu saja dong. Nah, mau buat rame-rame itu belum pernah lah bu. Kalau 20 tahun di puskesmas. Bisa dibuat dulu. Tanya Pak Indri kok dari mana tangkap? Tanya Pak Indri kok baca kok. Nah, apalagi kayak ada hebatan janin. Bu, benar tak lihat di Facebook ibu? Di Facebook ya anak 2 tahun katanya yakin waltul ani acin inna calamu calin. Pernah dengar? Barayat tuh bu. Tahu tak ibu barayat surat Yasin loh. 83 ayat, anak 2 tahun apa? Bahasa rumahnya. Anak ajaib. Anak pintar.
Bisa kan anak awak dibuat seperti itu? Bisa. Apa caranya? Jajan sejak bila? Sejak dalam kandungan, karena anak itu bisa mengingat. Jadi kehebatan janin dalam kandungan, pertama bergerak, kedua merasakan apa yang mama rasakan, ketiga mendengar. Tak mungkin mengingat kalau tak mendengar. Baru yang keempat mendengar. Ibu ingat anak ibu seperti itu. Supaya anakku cerdas, ajarkan sejak dalam sampai umur berapa? 2 tahun. Bapak 2 tahun loh. Apa? Karena perkembangan otak manusia ku maksimal sampai usia 2 tahun. Jangan kira-kira bu ya. Jangan kira sampai gadangku. Nah ibu dalam kandungan berikutnya layak pulang katanya. Ambo lagi saya mengecewakan bu, anak ibu idiot. Jangan percaya bu. Itu penelitian. Asal anak tidak menangis waktu lahir, risiko idiot. Yang kerajaan 5 tahunnya bentuk iko saya. Mana ibu lihat anak 5 tahun bentuk iko? Lain kan? Itu gara-gara waktu lahir tidak menangis. Lain, tak banyak darinya dalam kandungan. Aduh anak ibu, lain kali anak ibu. Lain. Ibu subi mangari. Itu kencang. Ingat ya, bagus perkembangannya. Lain. Buat hanya ibu, bila anak ibu tuh mangari. Tak kafinya mengari, alai. Bila ibu menangis atau sedih atau gembira, mengari tak? Ya. Ketika mama sedang gembira, alhamdulillah dapat jatah wak dari Hamda. Ini bertanya sekali itu mengari sekali. Mama ngapain mama? Mama senang sekali. Aku nyoba cara bayi itu mengecek. Menendang perut mamanya. Mama ngapain mama? Artinya anak waktu bisa merasakan apa yang mama rasakan. Ajaib tak bu? Ajaib. Kami Puskesmas Kuraitaji. Selamat datang di podcast Pilotes Sehati. Sehat itu berarti loh.